Tahun ini, untuk pertama kalinya Kementerian Agama menggelar perayaan Natal bersama dengan umat Kristiani. Tujuannya adalah untuk membangun ruang bersama bagi umat Kristiani lintas denominasi, khususnya Kristen dan Katolik ya, yang selama ini merayakan ibadah secara terpisah. Selain itu, Menteri Agama sendiri juga bilang bahwa perayaan ini bisa jadi momentum antara umat Kristiani dan masyarakat lintas iman untuk merawat harmoni dan memperkuat kerukunan bangsa dengan tetap saling menghargai keyakinan dan ibadah masing-masing. Tapi perayaan bersama di sini maksudnya bukan perayaan lintas agama di mana semua pemeluk agama melakukan satu ibadah yang sama ya, maksudnya bukan ibadah bareng. Wamenak sampai mengklarifikasi bahwa maksudnya nggak demikian gitu. Ibadah tetap dilakukan secara khusus oleh umat Kristiani, sementara kehadiran umat beragama lain berada pada ranah kebersamaan, bukan pada praktik keagamaannya itu sendiri. Langkah ini tentu bisa diapresiasi ya sebagai bentuk, ekspresi kemajemukan yang baik gitu di tengah berbagai, kritik mengenai Kementerian Agama yang sering dipersepsikan terlalu didominasi oleh kepentingan satu agama saja. Perayaan ini mungkin bisa, kita baca sebagai sinyal awal untuk menunjukkan komitmen inklusivitas yang lebih baik gitu. Negara itu nggak hadir hanya sebagai fasilitator mayoritas, tapi juga sebagai penjamin ruang aman bagi seluruh pemeluk agama. Dan pesan ini bisa jadi penting ya, terutama bagi kelompok minoritas yang selama ini merasa belum dirangkul seutuhnya sebagaimana kelompok mayoritas. Dan apresiasi ini tentu nggak menghentikan kita untuk mempertanyakan apakah gestur semacam ini merupakan niat untuk mewujudkan harmoni keagamaan di Indonesia atau jangan-jangan ini performatif aja gitu. Kita, sering melihat bagaimana toleransi negara itu sering dipertontonkan melalui gestur-gestur simbolik yang sangat visual gitu, tapi tidak seberapa bermakna gitu. Misalnya, ketika ada pejabat Kementerian Agama yang menampilkan sikap hormat kepada tokoh agama lain seperti, cium tangan paus gitu, cium kepala paus gitu, atau hadir di perayaan agama lain, atau bahkan mengutip isi kitab agama lain juga. Dan jargon-jargon seperti toleransi, kerukunan, moderasi beragama itu terus dikumandangkan gitu ya dalam pidato resmi, seminar, dan acara kenegaraan. Tapi pertanyaannya, apakah ini memang bentuk nyata dari toleransi itu sendiri atau itu cuma toleransi pertunjukan aja? Karena jelas saja bahwa perayaan inklusif di panggung nasional itu nggak otomatis menjawab persoalan intoleransi yang sering kita lihat di tingkat lokal. Toleransi nggak diuji di ruang aman seperti itu. Toleransi itu diuji ketika negara harus berhadapan dengan tekanan kelompok intoleran dan pelanggaran hak beragama yang terjadi di daerah-daerah. Gestur toleransi yang nggak diikuti keberanian struktural itu justru memperlihatkan paradoks, dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Harmoni dirayakan di atas panggung, sementara di lapangan ada kelompok-kelompok minoritas yang masih harus memperjuangkan hak keagamaannya. Ada tempat ibadah di Tangerang dalam sebuah ruko pada bulan April tahun ini yang disegel jelang perayaan Paskah. Dan tebak yang nyegel siapa? Pemerintah daerah sendiri. Jadi tahun lalu rumah ibadah mereka di Yayasan PUK Tesalonika itu digeruduk oleh kelompok intoleran karena dianggap nggak punya izin. Nah, izin tersebut memang nggak kunjung diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Mereka kemudian pindah ke sebuah ruko yang mereka sewa sendiri. Cuma buat berdoa aja, nggak menjadikan itu tempat ibadah resmi. Tapi kemudian disegel oleh pemerintah daerahnya karena khawatir akan digeruduk lagi oleh kelompok yang tidak setuju atas keberadaan tempat ibadah tersebut. Di Garut, bulan Agustus lalu ada rumah ibadah yang juga disegel oleh pemerintah daerah sendiri karena nggak memenuhi IMB atau izin mendirikan bangunan. Tapi ketika kita teliti lagi, persyaratan untuk mendirikan bangunan adalah persetujuan minimal 60 orang masyarakat setempat. Jadi pemerintah bersembunyi dengan sikap netral dengan dalih menegakkan aturan. Dan tentu saja ini lebih dari sekedar masalah administratif ya. Bayangin, kelompok minoritas ini aja bahkan sulit untuk menerima dukungan dari masyarakat tempat tinggal mereka sendiri. Mereka harus bergantung pada kerelaan masyarakat mayoritas. Jika gestur simbolik menunjukkan apa yang ingin ditampilkan negara, maka persoalan intoleransi di lapangan itu memperlihatkan apa yang justru belum dikerjakan. Inilah PR terbesar Kementerian Agama. Harmoni antar agama itu nggak runtuh karena kurangnya seremoni ya, tapi karena lemahnya perlindungan terhadap hak beribadah yang paling dasar. Dan mirisnya pemerintah justru menjadi bagian dari penghambat pemenuhan hak ini. Tahun ini masih ada juga
penyerangan dan intimidasi terhadap gereja. Pada Juli 2025, Rumah Doa milik Jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Anugerah di Padang Sarai, Sumatera Barat itu diserang oleh sekelompok warga saat kegiatan ibadah dan pendidikan agama sedang berlangsung. Bangunan dirusak, kaca dipecah, aliran listrik diputus, dan jemaat terpaksa harus meninggalkan tempat ibadah mereka. Dan parahnya lagi ada 2 korban anak-anak dalam peristiwa ini. Mereka mengalami luka fisik, sementara puluhan lainnya mengalami trauma psikologis. Rumah Doa GKSI Anugerah itu sejatinya bukan gereja permanen ya, melainkan tempat yang digunakan untuk ibadah dan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak jemaat yang tinggal jauh dari gereja induk gitu. Jadi selama bertahun-tahun kegiatan pembinaan agama itu bahkan dilakukan secara berpindah-pindah dari rumah ke rumah hingga akhirnya jemaat berinisiatif membangun tempat doa sendiri dengan dana terbatas dan melapor kepada pengurus lingkungan setempat. Dan masalahnya muncul ketika sebagian warga secara sepihak menganggap bangunan tersebut sebagai gereja tanpa klarifikasi dan tanpa dialog yang setara gitu. Tuduhan itu kemudian berkembang menjadi tekanan kolektif hingga berujung pada pembubaran ibadah secara paksa. Persoalan pendirian rumah ibadah juga masih terus menjadi sumber konflik yang rasanya nggak pernah benar-benar selesai ya. Nggak ada, Kementerian Agama tidak mendirikan suatu task force gitu untuk menyelesaikan khusus masalah ini gitu. Malahan aturan administratif itu justru jadi alat legitimasi penolakan. Hak beribadah akhirnya bergantung pada persetujuan sosial mayoritas, bukan pada jaminan konstitusi. Kementerian Agama itu sering hadir jadi sebagai mediator yang mendorong dialog, tapi tidak tampil sebagai otoritas yang menegaskan bahwa hak beragama tuh nggak bisa ditawar. Dan tahun ini juga terjadi perusakan makam warga Kristen di Bantul pada Mei 2025. Seenggaknya ada 18 makam warga Kristen di beberapa lokasi pemakaman di sana tuh dirusak gitu. Jadi polisi memang bergerak cepat ya dan menetapkan seorang remaja berusia 16 tahun itu sebagai pelaku tunggal. Nah, kabar terakhirnya aparat nggak bisa menyimpulkan motif di balik pengrusakan ini. Yang jelas pelaku disebut beragama Kristen dan memiliki indikasi gangguan jiwa. Ya akhirnya kita juga nggak bisa menyimpulkan secara jelas gitu apakah masalah ini berbasis agama, tapi berhenti di situ juga bermasalah ya. Sekalipun pelaku bertindak sendiri dan motifnya tidak ideologis, konteks sosial tempat perusakan itu terjadi itu nggak bisa diabaikan. Makam umat Kristen sempat pernah juga jadi sasaran perusakan oleh anak-anak yang diduga terkena doktrin intoleransi. Dan ini terjadi di Solo tahun 2021 lalu. Jadi ada konteks juga kenapa masalah pengrusakan pemakaman Kristen ini bukan sekedar masalah atau peristiwa yang sepenuhnya terisolir gitu. Dan yang nggak kalah mengkhawatirkan adalah peran aparatur negara di tingkat lokal yang dalam beberapa kasus justru ikut melanggengkan diskriminasinya gitu. Ya melakukan penyegalan rumah ibadah, pelarangan kegiatan keagamaan, atau pembiaran tekanan kelompok intoleran itu sering dilakukan dengan dalih menjaga stabilitas. Dan semua ini menunjukkan bahwa tantangan utama Kementerian Agama itu bukan pada merancang perayaan yang inklusif, tapi harus berani untuk bertindak ketika kemajemukan itu dilanggar gitu. Karena toleransi itu sebenarnya toleransi yang beneran toleransi itu nggak butuh panggung, nggak butuh seremoni. Toleransi itu butuh keberpihakan yang jelas pada korban dan hanya cukup diajarkan lewat kurikulum cinta itu. Makanya itu perayaan Natal Kementerian Agama itu aku harap itu bukan toleransi performatif ya. Karena ada pesan inklusivitas yang kuat, tetapi perayaannya ini nggak bisa kita jadikan tolak ukur alat perubahan yang berada pada level struktural. Dan khawatirnya juga perayaan ini menutupi kegagalan struktural ya gitu, menutupi kasus-kasus intoleransi yang kita alami gitu, sehingga kita nggak address langsung. Karena ketika negara kita sibuk menunjukkan nih kita ini kok, kita toleran kok, kita damai kok. Nah, korban-korban dari diskriminasi dan intoleransi ini jadi tidak terdengar. Nah, makanya komitmen toleransi itu harusnya hadir dalam perlindungan nyata bagi rumah ibadah,
dan harus berani menegur pemerintah daerah yang diskriminatif, dan harus tegas pada tekanan mayoritas gitu, yang tekanan mayoritas yang nggak tunduk pada, toleransi gitu. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Tulis pendapat kamu kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.